Sobat, hari ini saya mengunjungi satu tempat yang kental dengan adat dan budaya Betawi. Kalau kita lihat di tempat ini banyak sekali ornamen-ornamen menunjukkan bahwa ini adalah ciri khas rumahnya orang Betawi. Kelihatannya rame-rame di dalam. Kerame-ramean ini jangan-jangan ada kaitannya dengan pembicaraan belakangan ini, Sidul anak sekolahan yang pada akhirnya masuk dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Saya mau ajak sobat semua untuk berbincang lebih dekat dengan Bang Dul, Bang Rano Karno. Kita akan tanya-tanya beliau mengenai apa yang ada dalam benak kepalanya sehingga pada akhirnya ini adalah momen baginya untuk maju menjadi calon wakil gubernur bersama dengan Pak Pramono Anung sebagai calon gubernurnya yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya Abraham Silaban, saya akan ajak Anda untuk melihat ini adalah tempat yang sering disebut Warung Sidul, Warung Garasi. Saya ajak Anda untuk maju lagi dan melihat di tempat inilah banyak sekali ornamen-ornamen Betawi. Salah satu cirinya seperti itu tuh. Kalau kita lihat tuh rumah gobyok itu menunjukkan bahwa memang seperti itulah ciri rumah ataupun kediaman Betawi. Rame kelihatannya ada kenduri. Ada sosok patung yang barangkali menjadi memori yang tidak pernah terlupakan. Seorang ayahanda almarhum, ayahanda Bang Dul, yaitu Soekarno M. Nur, merupakan sineas yang rekam jejaknya dalam industri perfilman. Ada ondel-ondel di sana, coba kita lihat. Saya nggak sabar sih mau lihat Bang Dul dan ketemu langsung dengan Bang Dul dan menguji apakah Bang Dul betul-betul Betawi asli. Kami dengar bahwa ada seniman-seniman yang sedang berkumpul dengan Bang Dul, seniman asli Betawi. Saya Abraham Silaban, langsung saja kita akan sapa Rano Karno, Sidul, anak Betawi asli. Assalamualaikum. Sehat Bang Dul. Set lu gue lihat kayak orang bener aja lu pakaian. Kita mengikuti di mana tempat kita akan berkunjung. Begitu ya. Luar biasa lagi ada pertemuan dengan tokoh-tokoh seniman Betawi ya Bang Dul ya. Bukan ini lagi mikirin apa pajak tontonan diturunin. Oh, penting itu, penting. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak yang memberatkan harus diturunkan. Harus diturunin. Izin boleh gabung Bang Dul. Ini, wow Bang Dul. Saya kalau ketemu Bang Dul jadi lupa nama aslinya Rano Karno. Tapi kalau dulu kita lihat di kredit title film itu kan Rano Dul Karno. Ya. Kita pikirnya itu sudah jadi nama pasti atau nama KTP. Tapi belakangan disebutkan bahwa itu akan jadi nama yang dicantumkan di KTP bahkan di surat pencoblosan, betul? Ada wacana Bram kemarin kan Dul. Jadi begini, kalau ente bilang panggil Dul, kita dulu waktu jadi zaman gubernur Banten nggak pernah dipanggil Rano Karno. Panggilnya? Panggil Dul. Kagak dipanggil gubernur, kagak dipanggil Rano Karno. Dul, pasti kacau nih gitu. Bang. Kemarin teman-teman bilang, Bang, udah sekalian aja Bang. Iya. Rano Dul Karno. Sekalian ntar ke surat suara pakai. Wah tunggu dulu, gua katain ntar gua mesti pakai apa nih? Pengadilan. Pengadilan nasi Betul. kuning lagi kan. Ya insya Allah kan komeng aja nggak lama Bang, katanya juga. Tadi dulu gue tanya sama bini gue, ntar jangan-jangan dia lupa nama gue. Itu kemarin wacana aja, gitu kan, supaya apa ya, tapi ya bukan takabur kali ya. Nama perlu, tapi yang perlu muka. Karena besok kan yang nama dicolok muka kita, gitu loh. Gitu, Bram. Iya, tapi memang warga Jakarta itu taunya kan Dul. Ya, Dan banyak orang juga taunya Dul. Kemarin Ya. saya ketemu dengan tukang ojek, ojek online segala macem. Mereka cerita, wah Dul akhirnya maju segala macem gitu Bang. Jadi ini bakal serius nih Bang, akan ganti nama. Ini kita tanya nih bapak-bapak ibu gini. Ini makanya lagi diskusi. Ini tokoh-tokoh seniman Betawi yang semua ada di Ini sini. soalnya ada anak Tebet, anak Setiabudi, anak Tenabang, anak Condet, anak segala macam. Makanya Anak Lenteng Agung. Lenteng Agung. Oh, rupanya dia juga setuju nih kan.
Tapi gini, dengan berkumpulnya tokoh-tokoh seniman Betawi dan jawara-jawara Betawi yang ada di sini, apakah ini menandakan bahwa Bang Dul ini anak Betawi asli? Atau semata-mata itu hanya dilirik aja gitu? Cerita sedikit Bang tentang Bang Dul yang ya memang diasosiasikan sebagai anak Betawi asli, tapi kan belum banyak juga anak-anak muda, generasi muda yang belum kenal Iya. Oke, kan mungkin kalau ditarik asli atau tidak, ibu saya Betawi. Ibu saya Betawi. Ya. Bapak saya dari Padang. Oke. Nah, biasa kalau orang Padang kuatnya tuh ibu. Betul. Biasanya. Matrilineal. Cuman saya nggak mau ngeklaim deh, saya anak Jakarta. Oh. Saya bukan anak Betawi. Kebetulan tinggal di Betawi. Lahir gede di Betawi. Oke. Nah, tapi kalau ditarik garisnya, itu tadi aslinya. Emak saya Betawi. Oke. Gitu Dan loh. masuk dalam organisasi Betawi ibunya. Dan ibu saya juga ya Aktif. bukan apa ya, aktif di organisasi Bamus, Betawi, di Bamus segala macam. KKB. Luar biasa. Jadi apa yang Bang Dul tampilkan itu di dalam satu tayangan yang menjadi kenangan bagi kita di lintas generasi, si Dul anak sekolahan, Ya. itu memang adalah kearifan lokal yang memang sudah tertanam di dalam Betul. diri ya Bang ya. Ya betul ya, itulah aku besar di sana, ya kan. Jadi Anda bayangkan, novel ini aku baca umur 8 tahun. Ya. Itu sebuah karya yang bernama Aman Datuk Maju Indo. Betul. Aman Datuk Maju Indo ini orang Sumatera Barat, tinggal di depan stasiun Jatinegara. Itulah si Dul menjadi satu trigger saya bisa sampai sekarang. Karena ya Bram, sejak kecil saya bersyukur saya hidup susah. Saya besar di Kemayoran, di Kepu dalam Gang 7, daerah Pasar Senen. Wah, kita semua tahu lokalisasi Betul. pelacuran, pasar burung segala Iya, macam. iya, iya. Pasar udah berapa kali kebakaran. Iya. Disitulah saya Oke. saya besar dan sekolah gitu. Kami dengar Bang Dul nyekar ya. Ini nyekar Iya. dengan almarhum maknya ya. Saya juga- tadi ke maknya, kemudian saya ke Babe, Iya. kemudian tadi kebetulan sebetulnya Sabeni. keluarga besar saya itu ada di Bifak. Apa sih yang sampai membawa Bang Dul kembali ke sana? Pasti publik melihat dalam politik itu ada suatu momentum Bang Dul yang diasosiasikan atau diartikan bahwa jangan-jangan ini adalah model untuk menggalang suara ataupun mencari simpati publik. Tapi lepas dari itu bisa cerita kepada kita Bang Dul, apa ia itu semata-mata soal campaigning politics atau dibalik itu semua bahwa Bang Dul memang sesungguhnya orang yang sangat menghargai seperjuangannya dulu. Sebetulnya awalnya tuh saya sudah siap untuk mundur, Bram. Sumpah, saya nggak berbohong. Dan ini saya udah berapa kali saya bilang. Artinya cukup bagi saya. Insya Allah tahun ini usia saya 64 tahun. Kenapa saya nggak maju di Banten? Karena saya sangat realistis. Saya di Banten, kalau dikatakan pileg, saya nomor 3. Saya bukan nomor 2, saya bukan nomor 1. Itu bagian yang saya hitung. Dan juga waktu itu saya bilang sama DPP, udah Jakarta udah suruh orang deh. Saya nggak ini. Wallah, Bram. Seminggu sebelum saya ditunjuk atau diminta oleh ibu, udah dengar saya akan diminta menjadi wakil gubernur. Cuman saya belum pernah dikasih tahu, belum pernah ditanya bagaimana. Ini sampai saya gelisah sendiri kan. Sampai saya bilang, udah kalau gini gue pergi aja deh. Bahasanya kita ke Bali aja deh. Nah, tiba-tiba saya nggak boleh berangkat dan hari Senin saya dipanggil oleh ibu ketua umum. Saya sebetul pada posisi yang menyatakan saya siap mundur dan saya siap untuk menerima sanksi partai. Karena memang saya nggak bersedia. Apa yang membuat saya bersedia? Ini yang saya kaget. Saya jujur saya kaget. Saya dipanggil oleh Ibu Mega mengatakan, ini saya bicara sebagai ketua umum, hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya tunjuk menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Pramono Anung. Kaget saya. Disitulah terdengar, Dul siap-siap ya, Dul siap-siap apa sih? Saya cuma dengar 2 nama, jujur aja antara Mas Anies sama Ahok. Saya dipanggil oleh Ibu Mega mengatakan, ini saya bicara sebagai ketua umum, hak prerogatif saya dan tidak ada diskusi. Kamu saya tunjuk menjadi wakil gubernur mendampingi Pak Pramono Anung. Kaget saya. Pertama yang saya kaget bukan masalah wakil gubernurnya, Masalah apanya? masalah Pramono Anungnya. Saya bilang, Bu, saya nggak ragu terhadap kemampuan dia, cuman saya bertanya, apa mau
Karena saya dalam prediksi, saya kenal Mas Pram udah lama, sejak beliau masih sempat jadi sekjen segala macam, anggota DPR berapa kali, dan sekarang di Seskap. Kalau secara administrasi mereka udah deh, Mas Pram udah paling tepat lah. Tapi pertanyaan saya apa beliau mau? Karena level beliau bukan di situ, Betul. gitu kan? Nah, ada satu bahasa yang membuat saya agak bukan terkejut, tapi terkesima. Di saat ibu bilang, no, sebentar lagi DKI akan ditinggal pergi. Maksudnya apa, Bu? Sudah nggak ada lagi I-nya, sudah nggak ada lagi ibu kota. Yang jadi adalah DKJ. Daerah khusus. Setelah itu Jakarta mau jadi apa? Dan dia tunjuk saya, kamu orang Jakarta, kamu orang Betawi. Setelah Betawi ditinggal pergi, kamu mau bikin apa? Itu membuat saya, keluh lidah saya, tidak terpikir saya akan mengundurkan diri dan menolak perintah itu. Terngiang saya almarhum Babe Sabeni ngomong, sekali-kali gue mau jadi gubernur. Kemauan Babe supaya lo bisa pinter sekolahnya, bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Jangan kayak Babe jadi supir, atau lo ntar jadi tukang buah, tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Jadi romantisme saya tuh mengawang. Tapi mengenai abang yang tadi abang bilang bahwa wah kaget ketika diminta maju tiba-tiba. Ya. Tapi saya kok nggak yakin sekaget itu karena rame dibicarakan abang tadinya mau maju sama Pak Anies kan. Nah, dan jadi- sampai pada akhirnya juga abang juga ketemu juga sama Pak Anies kan Betul. lagi Jadi jalan. artinya begini, ntar gue nyebut merek lagi. Nggak apa-apa silakan bang. Artinya begini, seminggu sebelum saya dipanggil ibu, isu-isu, ya maaf, saya kan ketua Ya. DPP. Betul. Setiap hari saya rapat ngurus pilkada se-Indonesia. Abang ketua DPP bidang. Saya bilang di kebudayaan. Kebudayaan, Iya. ya. Disitulah terdengar, Dul, lu siap-siap ya, Dul siap-siap apa sih? Saya cuma dengar dua nama, jujur aja, antara Mas Anies sama Ahok. Gitu kan. Waduh, ini dua-duanya punya kekuatan yang luar biasa kan. Mas Anies banyak melakukan pembangunan, Iya. Ahok banyak melakukan juga pembangunan. Ini menarik gitu Iya. kan. Abang maunya siapa tuh di antara dua itu tadinya? Saya tentu sebagai petugas partai kan harus siap dengan siapa saja. Itu ada dalam ADART. Jadi iya. petugas partai itu bukannya jongos, bukan pesuruh. Iya. Tapi memang kita ini ditugaskan. Hampir 2 jam saya dampingin Bang Anies. Ya, karena Waktu sempat Bang datang Anies. ke DPP. Tapi sebetulnya pada hari itu ada rapat memutuskan beberapa provinsi, Iya. gubernur segala macam. Iya. Tapi memang saya tidak punya bayangan hari itu akan diputuskan Jakarta. Iya. Nggak ada, makanya saya damping ngobrol aja. Oke. Tapi Nah, abang si- udah tahu bahwa Pak Anies itu sudah pamitan ke orang tuanya, sudah nggak pakai tahu saya. batik merah. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. dan siap-siap Saya nggak tahu. Saya baru diumumkan. tahu di sana segala macam gitu. Teman-teman bilang lah. Ya, saya minta maaf kalau Bang Anies bilang, gue sebetulnya biasa, gue pergi pasti cium tangan. Iyalah sama kayak Sidul. Pergi juga cium tangan, mau jadi apa, kita cium tangan aja kan temannya kan. Nah, jadi singkat katanya Bram, iya di partai itu kita sangat demokratis. Siapa yang setuju, siapa yang tidak. Yang setuju berapa persen, yang tidak berapa persen. Itulah ibu mengambil keputusan. Oke. Tiba-tiba keputusannya Pramono Anung, kaget dong saya. Waduh, asik nih. Buat saya asik. Karena memang kalau memang Jakarta ditinggal dan menjadi kota yang baru, ini harus ditata ulang dari awal. Iya. Nah, Pramono Anung lah orangnya. Menurut saya. Oke. Gitu. Ahok sempat ngobrol juga. Ahok sempat ngobrol. Kalau Ahok tahu kan, nggak usah ngobrol, dia ngoceh aja kan. Ya karakter Ahok kan seperti itu. Makanya surprise lagi. Oke, kita biasa. Begitu kita nggak ditunjuk, kecewa pasti, Cing. Cuman kan kita paham-paham dong. Mungkin ada strategi lain. Ini politik gitu kan. Ahok orangnya sangat, ya memang Ahok begitu karakternya. Tapi kalau udah keputusan, apapun dia ya patuh. Oke. Gitu. Oh, itu ada keputusan bang. Tapi Ya. banyak juga ada harapan tadinya nih Ya, tadinya ya. Kalaupun memang ya dipasangkan dengan Mas Pram, banyak yang bertanya kenapa nggak Dul aja yang jadi calon gubernurnya, Mas Pram cari calon wakil gubernurnya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Seberapa senior Mas Pram melanglang buana di dalam politik, saya tahu Mas Ya. Pram, saya ikuti karirnya. Ya. Tapi lepas daripada itu, bahwa kelihatannya secara profiling banyak publik yang menanyakan bahwa seharusnya Bang Dul lah yang jadi calon gubernurnya gitu. Mungkin kalau dilihat secara pengalaman, beliau harus diakui.
Ya, kalaupun misalnya nih, Iya. Bram, misalnya Iya. ibu minta saya jadi gubernur, Pramono jadi wakil, Iya. saya nggak mau. Karena Saya mau Mas Pram jadi gubernur. Cukup bagi saya jadi wakil gubernur. Karena sistem pemerintahan ini beda, Bram. Oke. Kita maaf, saya 10 tahun di dunia birokrasi. Hanya ada 2 tugas, yaitu pilihan wajib dengan pilihan urusan wajib dengan urusan pilihan. Wajib itu masalah dasar, kesehatan, pendidikan, Ya, betul. segala macam lah. Nah, ini harus ketat. Maaf, Pramono Anung ini orang sangat ketat terhadap Oke. administrasi. Kalau saya masih muda, saya seniman. Oke. Saya budayawan, minta maaf. Mungkin saya bisa gedein seniman budayawan ya. Tapi pendidikannya, Iya, kesehatan, iya. gue masa Iya, iya. bodoh gitu kan. Nggak bisa. Harus balance. kirainnya abangnya nggak pede gitu, padahal kan udah pernah. Oh, sekarang kalau masalah nama Pramono kalah sama gue. Iya kan abang kan Ini sudah nggak jadi. bisa begitu. Saya sadar gitu Iya, loh. Sadar, Bram. Maaf. Ya kalau sekedar jabatan gue pernah jadi gubernur. Itu yang aku maksud. Abang kan sudah pernah jadi gubernur di Ah, Banten, gitu iya. kan ya. Dan warga secara jumlah juga lebih masif di Banten dibandingkan dengan DKI Jakarta, gitu Kagak, kan. udah ini cukup deh 5 tahun gue jadi wakil, besok gue baru jadi gubernur. Berarti ada cita-cita yang lebih besar kali itu. Buset, 10 tahun lagi umur gue udah 75 lagi. Belum tentu gue kuat ngomong begini. Saya hanya tergelitik ketika mengingat apa yang disampaikan oleh Babe Sabeni dalam skripnya. Kan yang disebutkan, Dul, kira-kira doanya akan jadi gubernur, Gubernur. gitu kira-kira ya narasinya, kurang lebihnya. Bukan calon wakil gubernur gitu kira-kira. Benar. Tapi mengenai itu, Bang Dul, saya ajak ke sana. Ya. Itu benar-benar spontan, impromptu, atau Barangkali gini, Bram. ada di dalam skripnya nggak sih waktu Gini, itu? Bram, kamu bisa cari jejak digital. Iya. Ternyata Babe itu pernah ngomong dalam film Cyrano. Itu tahun 72. Oke. Zaman itu saya sama Ratmi B29, jadi saya diangkat sama Babe. Babe jadi tukang tahu goreng. Dia ngomong, nih bakal jadi calon gubernur Jakarta. Itu dari dulu dia udah ngomong. Oke. Memang orang mungkin lebih ngeh lewat sidul. Sido. Jadi maaf, Bram, inilah kolam renang sekarang ini saksi bisu tempat Babe duduk di tengah. Dulu nih tempat sampah. Oke. Nah, itu rumah gue ini di komplek. Iya, Cuman iya. ini kampung bukan tanah komplek. Ini dia ngelamun. Sekali-kali gue mau lihat dulu, jangan jadi tukang layangan, jadi tukang buah, jadi tukang ini. Gue mau lu jadi gubernur. Itu berkali-kali dia bilang, sampai adegan di rumah di depan warung. Ya, ya. Itu menjadi aneh. Maaf, ukuran gubernur waktu itu dia kan tidak ngomong tentang Jakarta. Betul. Dia mau Sidul jadi gubernur. Gue pernah jadi gubernur Banten. Banten. Tercapai cita-cita itu. Tercapai cita-citanya. Kalau sebagai gubernur DKI, sabar. Ada waktunya. Dan ikuti prosesnya. Ikut ya. prosesnya. Luar biasa, Bang Dul. Dan Bang Dul, tentu proses ini juga nggak mudah ya, Bang. Karena kita melihat dalam upaya untuk mencapai cita-cita itu harus ada yang dikorbankan. Ya. Abang disebutkan juga mundur dari anggota DPR. DPR ya, Bang. Ya, Ya. Ini ya. tapi tersisa tinggal berapa bulan lagi sih ini sebetulnya? Oktober kan tanggal 1 pelantikan. Betul. Ya, tapi Abang kan akan dilantik kan nanti tanggal 1? saya udah mundur. Abang nggak takut kehilangan jabatan? Nggak. Ini kan belum pasti nih, Bang. Kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan kan bisa jadi Abang kehilangan sesuatu yang udah dipegang nih, udah didapatkan. Abang melihat kota ini akan jadi apa dan apa yang akan berbeda di Jakarta apabila Bang Rano Dul Karno yang menjadi wakil gubernur. Kita melihat dalam upaya untuk mencapai cita-cita itu harus ada yang dikorbankan. Ya. Abang disebutkan juga mundur dari anggota DPR. DPR ya, Bang. Ya, Ya. Ini ya. tapi tersisa tinggal berapa bulan lagi sih ini sebetulnya? Oktober kan tanggal 1 pelantikan. Betul. Ya, tapi Abang kan akan dilantik kan nanti tanggal 1? saya udah mundur. Wow, Saya luar sudah biasa. tanggal 26 kemarin saya waktu hari saya sudah mengajukan surat pengunduran diri karena ada proses PAW yang harus dijalankan. Aduh, Bang Dul mau ngecewakan konstituennya dong di Tangerang Selatan, Tangerang Raya Tapi sekitarnya. semua yakin apapun apa yang saya lakukan ini untuk juga kepentingan Banten. Banten ini kan masuk dalam teritori Jabodetabek Punjur.
Maaf, saya ini pernah menjadi ketua tim Jabodetabek Punjur waktu saya jadi gubernur Banten. Oke. Jadi seluruh gubernur yang ada di sekitar Jakarta, wali kota, bupati, itu anak buah saya. Luar biasa. Betul, serius. Itu digilir. Nanti gubernur Jawa Barat, nanti gubernur DKI, nanti gubernur Banten, levelnya gubernur memang. Karena kalau wali kota, bupati itu bukan level di situ, gitu. Abang nggak takut kehilangan jabatan? Nggak. Ini kan belum pasti nih bang. Kalau misalnya nggak sesuai dengan harapan kan bisa jadi abang kehilangan sesuatu yang udah dipegang nih, udah didapatkan. Nggak. Saya siap jadi supir oplet lagi. Paling nggak bikin Sidul the Movie jilid berapa gitu. Kali itu aku diajak-ajak lah bang. Boleh. Tapi saya yakin masalah ke Jakarta nggak tega ngeliat Sidul balik jadi supir oplet. Itu kuncinya. Lebih ridho jadi wakil gubernur. Pilih, jangan lupa. Bicara mengenai Jakarta bang, kan kita ingin mengembalikan kota ini menjadi kota yang tentu saja maju tapi juga berbudaya. Maka dari itu kita terus menghargai bagaimana pemegang hak suara warga setempat, warga yang secara turun-temurun kita sebut ya warga Betawi lah dan sebagainya. Abang dengar nggak sih sebetulnya bahwa calon kandidat lawan abang tentu sudah tahu juga bahwa bukan asli Jakarta. Beliau adalah mantan gubernur Jawa Barat. Satu lagi Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di kepolisian yang juga kita tahu ya setidaknya bukan asli Jakarta juga gitu. Abang mau bilang apa soal itu? Saya nggak mau masuk ke dalam komunitas itu, walaupun saya punya hak untuk bicara gitu. Saya kenal Bang Ridwan Kamil, saya waktu jadi gubernur, dia juga jadi gubernur, saya tahu. Walaupun mungkin yang ketiga saya nggak kenal, saya baru dengar nama. Artinya wajar kalau kita melihat identitas itu. Tapi saya nggak suka main seperti sama. Misal pertanyaan Anda, Bobotoh atau Jackmania? Ini sepak bola sportif. Biarkan saja mereka bermain. Tidak ada persaingan. Kalau begini terus kita nggak pernah main di tingkat dunia. Artinya begitulah. Walaupun memang secara statistik kita lihat Jakarta itu komponen terbesar. Maaf. Pertama 34% adalah Jawa. Jakarta Betawi 31%. Sundanya nggak banyak, kecil. Maaf kalau kita bicara itu. Itu kan demografi, Bang. Itu demografi namanya kan. Nah, makanya itu pasti komponen Betawi juga akan mereka tarik. Pasti. Makanya saya bilang saya ketemu nih. Silahkan. Jangan kita paksain, nggak harus semuanya ngedukung kita. Belum kita benar semua. Karena pada prakteknya kan Abang hanya diusung oleh PDI Perjuangan seorang. Itu yang menarik. Sementara ada mesin partai yang secara berombongan mengusung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Abang nggak gentar itu? Kalau gentar saya nggak maju dan saya nggak mundur. Ini yang membuat saya nggak gentar. Satu, Ibu Mega bilang bagaimana masyarakat Betawi. Wow, saya berdiri di depan. Walaupun mungkin saya juga bingung dari mana saya harus mulai. Saya undang nih saudara-saudara saya. Yuk, mulai dari mana? Gue lihat lu dari jauh, urusan lo berantem aja. Kagak solid. Ayo, sekarang gue perlu bantuan lo solid. Ini tujuan buat kita semua. Gitu. Intinya seperti itu. Kalau mengukur kemampuan lawan, Bang, teknik Sun Tzu kan katanya ukur kemampuan dan kelemahan lawan. Dan dari situ kita bisa melakukan semacam siasat untuk memperoleh kemenangan. Betul. Antara Pak RK Suswono atau Dharma Pongrekun dan Kun Abiyoto, kira-kira lawan mana yang paling berat? Ya RK lah. Ya karena dia banyak mesin partainya ya. Iya, dia banyak mesin partainya, dia punya pengalaman. Orang tahu lah Kang Ridwan bagaimana. Oke. Yang saya dengar Abang ini malah mencoba untuk membujuk Anies Baswedan menjadi bagian dari pemenangan Pramono dan Mas Pram dan juga Bang Rano. Saya nggak menagih janji, tapi saya yakin Bang Anies tahu bagaimana saya memperjuangkan dia. Saya memperjuangkan dia. Memperjuangkan apa? Ya untuk dia ikut, untuk dia menjadi dipilih. Dipilih? Loh, sebagai saya ini DPP. Saya punya hak untuk memberikan masukan kepada partai. Kan tadi saya bilang ada dua calon, Bang Anies, Ahok. Saya jujur bukan nggak suka sama Ahok, tapi saya lebih firm kalau memang itu sama Anies. Kalau nggak 2 jam saya ngobrol sama dia, ngapain saya ngobrol?
Ya. Saya tinggal aja. Oke. Artinya ini Ya, bukan karena depan media. Ya. Alhamdulillah tadi ketemu kita di GBK. Nah, itu dia tuh. Pertemuan itu apakah kebetulan saja atau jangan-jangan sudah ada Yang teleponan di balik pasti itu semua? bukan kita desain. Gue ngerinya dia yang desain. Jadi Pak Anies prinsipnya akan memberikan endorsan atau gimana? Saya nggak tahu, itu kan kembali lagi ke Pak Anies. Ya artinya itu, ya kalau Pak Anies mau membantu kita senang. Tapi saya yakin minimal pasti hati Itu nggak bisa berbohong. nggak bisa berbohong. Ini pertanyaan pamungkas Bang, ini mengenai macet Jakarta dan banjir. Kita harus bawa ke narasi itu Bang, karena itu persoalan yang hari-hari ini Ya. terjadi. Saya ingin Abang itu cerita kepada kita, bagaimana visi yang dikemukakan dalam Pilkada Jakarta ini agar bisa dicerna oleh warga. Kaitannya dengan pengentasan masalah kemacetan dan juga kebanjiran. Ini problem yang ada di depan mata. Oke, lapangan pekerjaan dan sebagainya itu tentu juga harus dibereskan, ketersediaan perumahan dan sebagainya itu juga harus dibereskan. Tapi soal ini aja dulu Bang. Ide besarnya itu apa? Oke. Karena kita udah dengar Pak Ahok pernah melakukan normalisasi sungai. Pak Anies datang dengan ide naturalisasi dan sebagainya. Ini yang coba kita jelaskan kepada publik. Apa yang akan dilakukan oleh Populasi Jakarta ini unik, Bram. Siang hari dia 13 juta, malam hari dia 9 juta. Ya, pendatang, 13 juta ini 4 juta adalah pendatang. Betul. Nah, inilah sebetul problem utama yang nggak bisa diprediksi. Pendatang, karena itu dibikinlah busway, Ya. dibikin MRT, dibikin LRT LRT. segala macam, dibikinlah ini semua transportasi, ya kan? Nah kemudian inilah yang menjadi kendala utama. Kalau ukurnya begini, Lebaran Jakarta sepi, Betul. kok bisa? Yo, kita mikir gitu deh. Gimana caranya nih supaya kita bisa ciptain gitu? Apa tiap minggu kita bikin lebaran? Bahasanya nih. Berarti ada celah bisa menekan. Ini yang harus kita cari. Apa titik permasalahannya? Menarik bagi saya. Ini adalah salah satu yang harus kita pecahkan. Berarti kan memang, kan Bang Anies juga bilang, bikin perumahan yang nggak jauh dari kantor kerja supaya dia nggak datang. Ini kan Singapura membangun konsep itu. Saya baca tentang bagaimana Singapura membangun kota. Dulu Singapura sama kayak kita di Betawi semuanya rumah tapak. Rumah. Aneh masih ada saudara masih tinggal di Teluk Kurau Urut. Itu masih rumahnya tapak. Tapi begitu semua dibikin ke atas. Nggak bisa lain. Harus begitu Jakarta. Nah ini tinggal kita lakukan satu, sosialisasi. Maaf, ini mungkin kita mungkin yang pada kecil pada tahu. Dulu di Jakarta, ini belakangnya jangan jauh-jauh nih. Ini belakang rumah saya ini. Apalagi di Menteng masih ada. Itu antara rumah satu dengan rumah dua ada yang namanya beranhang. Ini ada tanah 1,5 meter biasanya ini got Betul. untuk drainase. Betul. Juga kalau memang ada kebakaran lewatnya sini. Jebol itu tembok supaya apa bisa. Ini kemarin Manggarai kebakaran. Jalanan kecil, sumber air nggak ada, rumah rapet, ini nggak kebantu, bisa 1.000 rumah habis. Mau begini terus? Mau nih kita tinggal was-was terus tiap malam kalau obor jatuh apa listrik koslet? Kan nggak mungkin. Jadi satu saat harus ada pengorbanan. Nah pengorbanan ini prioritasnya bagi orang yang berkorban. Bukan kita udah minta, oke, bukan gusur. Oke, lo pindah sementara, gue mau bangun. Ini jalanan gue gedein. Ini gue bangun ntar di tengah. Udah jadi, lo tinggal di sini. Prioritas utama adalah orang yang tinggal di situ yang memang harus kita korbanin. Jangan kita terima orang yang jauh karena ada komponen-komponen lain. Maaf deh, oh sono nyewanya lebih mahal. Nggak ada urusan. Ini prioritas utama. Ke depan setelah Jakarta ini akan ditinggalkan, dalam bayangan Abang akan seperti apa kota ini nantinya? Abang melihat kota ini akan jadi apa dan apa yang akan berbeda di Jakarta apabila Bang Rano Dulkarno yang menjadi wakil gubernurnya? Sebetulnya saya melihat akan cukupnya Jakarta untuk tinggal. Sekarang udah overload. Yang saya tahu kira-kira hampir 800.000 ASN akan pindah. Mungkin dia stay atau dia kembali. Stay itu ada dia tinggal sana atau dia tiap minggu dia pulang.
Artinya kemudian banyak aset-aset pemerintah yang akan kosong. Nah, apa kita mau diemin jadi tempat jin buat anak? Kan nggak mungkin. Kan mesti diisi. Banyak cara nih untuk mengisi gini. Nah, artinya memang ini momen, maka ibu bilang kalau Jakarta nggak jadi ibu kota, dia dari Jakarta, lu mau apain? Menarik. Makanya saya bilang, begitu kita baca APBD DKI 85 triliun. Apa aja yang dikerjain? Ini. Itu 2024, 2025. Kita udah punya visi misi. Tapi nggak bisa kita masukin sekarang. Visi misinya besok, 2025, 2026. Perubahannya di perubahan anggaran. Ini udah APBD diketuk DPR, kita nggak bisa ganti. Kita cuma lihat, coba lihat pendidikan bagaimana. Kemarin guru honorer dipecat, diangkat lagi. Kenapa sih begitu? Oh, ini PPDB kenapa masalahnya nih? Oh, sekolah kita kurang, sekolah negerinya kurang. Berarti kita harus bikin sekolah negeri lagi. Pertanyaan, di mana lahannya? Lah kemarin kita ke rumah sakit Tarakan, naik rumah sakit di atas got. Itu zaman Pak Ahok tuh. Coba bayangin kalau zaman Ahok nggak bangun rumah sakit Tarakan. Tarakan nggak punya rumah sakit umum daerah. Itu rumah sakit umum daerah kelas A. Bayangin, semua alatnya lengkap, dokternya hebat-hebat. Jadi tinggal tugas wakil gubernur besok bagaimana mensejahterakan masyarakat Jakarta. Lo yakin sama gue dah? Luar biasa. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu lah untuk Bang Dul ini. Wow. Bang Dul, kok saya terngiang-ngiang dengan kalau sama Bang Dul itu dengan lagu itu tuh susah. Pada hafal nggak sih lagu Sidul Anak Sekolahan? Nah, ini kita mau sama-sama nyanyi lagu itu. Aduh sialan itu ya, Aduh Pak, ya? sialan. Ya, 1, 2, 3, go. Aduh sialan. Nih Sidul, anak Betawi asli. Kerjaannya sembahyang mengaji. Sembahyang mengaji, Fit. Tapi jangan bikin dia sakit hati. Diberi sekali orang bisa mati. Luar biasa, thank you Bang Dul. Thank you Bang. Makasih. Luar biasa. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab. Sobat, saya Abraham Silaban. Saya berdiri persis di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Saya ada di sini di momen-momen terakhir pendaftaran kontestasi pemilihan orang nomor 1 di Jakarta. Saya akan menantikan tentu saja calon-calon yang akan menyampaikan ataupun mendaftarkan dirinya di KPU di Jakarta. Dan sebentar lagi akan melihat Dharma Pongrekun dan Kun Aiboto akan secara bersama-sama mendaftarkan diri di KPU Jakarta. Mereka adalah calon gubernur dari perorangan. Mereka sudah dinyatakan lolos verifikasi dan inilah saatnya mereka akan secara resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang akan ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemacetan di Jakarta sudah biasa, tapi yang hari ini tentu tidak biasa. Karena apa? Karena yang hari ini adalah hari di mana warga Jakarta akan kemudian melihat siapa saja calon pemimpinnya. Kalau kita pelajari, kan sudah ada Rama Karno dan juga ada Rano Karno yang mendaftar, yang diusung oleh PD Perjuangan. Di sisi lain, ada juga pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang didukung oleh masifnya dukungan partai dari Koalisi Indonesia Maju Plus. Dan hari ini dari calon perorangan yang namanya Dharma Pongrekun dan Kun Abioto akan disebutkan hadir juga di sini dan mereka akan menunaikan apa yang mereka sudah mulai. Mereka sudah lolos verifikasi dan mereka akan mendaftarkan diri di kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kita coba
masuk ke dalam ya. Saya bersama dengan Pak Dharma. Pak Dharma, apa yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta yang sedikitnya melihat Anda pada akhirnya tampil dan ini di luar dugaan Anda calon independen dan Anda berhadapan dengan calon partai politik. Bagaimana kans Anda untuk menang? Sekali lagi, saya ada sampai saat ini hanya karena kuasa Tuhan. Dan kemenangan bukanlah tujuan utama, tetapi keselamatan rakyat itu yang terpenting. Kami manfaatkan kesempatan waktu ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus diwaspadai oleh masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mudah dibuai oleh segala macam hedonisme ataupun show-show yang sebenarnya akan membuat mereka terlena. Mari kita bersama, bersatu untuk menyelamatkan keluarga kita. Karena persoalannya menyangkut persoalan manusia. Mari kita jadikan Jakarta menjadi kota yang aman dan beradab. Pertanyaannya Pak, bagaimana cara Bapak untuk menyelamatkan jiwa? Jangan pakai data empirik. Jangan pakai data akademis. Gitu. Kalau pakai data akademis, kita akan selalu berhitung. Gitu. Jadi bagaimana libatkan kuasa Tuhan. Tuhan akan buka karena kami independen. Kami tidak punya organisasi permanen yang dibiayai oleh dana seperti yang lain-lain. Kami bergerak secara gotong royong. Jadi itulah kuasa Tuhan yang saya selalu sampaikan. Menurut Bapak ancaman terbesar di warga Jakarta itu apa Pak? Sehingga sampai pada akhirnya Bapak datang dengan visi menyelamatkan jiwa mereka. Saya ngajak berpikir supaya kita sama-sama cerdas. Jangan berpikir bahwa keselamatan itu hanya urusan uang. Jangan berpikir kalau keselamatan itu hanya, tetapi yang terpenting di mata Tuhan adalah keselamatan jiwa kita. Bapak datang dengan semangat apa dan menjelaskan ini dengan Mas Kun seperti apa kepada masyarakat yang barangkali Bapak populer, oke. Di media sosial dan sebagainya kita dengar visi Bapak. Teori konspirasi kita sering dengar bagaimana ancaman konspirasi global di sana. Jadi pertanyaan kita, bagaimana Bapak menjelaskan kepada warga Jakarta mengenai visi itu Pak, supaya mereka bisa tahu, oh Pak Dharma dan Pak Kun adalah pilihan mereka. Ya, kami akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan-kepentingan yang lain. Karena kepentingan rakyat buat kami, itulah tujuan kami sekarang maju. Tidak kayak yang lain-lain. Cukup ya? Sukses Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Siapa namanya? Saya Abraham Silaban Pak. Oh, apa kabar? Saya akan kontak Bapak. Terima kasih. Luar biasa ini dia Pak. God bless you. God bless you too Pak. God bless you. Disampaikan oleh Pak Dharma Pongrekun kepada kita bahwa ia punya visi untuk menyelamatkan jiwa warga Jakarta. Tentu masih yang awang bagi kita. Tapi kita akan telusuri terus bagaimana cara-cara penyelamatan jiwa itu dilakukan. Tapi bagaimanapun itu, saya Abraham Silaban, saya hadir di sini sebagai bentuk upaya untuk memberikan suatu penjelasan yang komprehensif kepada publik tentang visi dan misi yang dibawa oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Karena semua publik punya hak untuk mendapatkan informasi itu sebelum mereka mengambil keputusan siapa pemimpin mereka 5 tahun ke depan. Mas Kun, sebentar aja Mas. Apa yang ingin disampaikan Mas pada hari ini akhirnya daftar sebagai Bayi Haji sebagai wakil gubernur, calon wakil gubernur Jakarta? Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan banyak bantuan dan pertolongan sampai saat ini. Ini yang menjadi suatu kekuatan bagi kita agar kita bisa berjalan terus. Niatnya harus kita luruskan. Apa yang harus diluruskan Mas? Niat kita adalah betul-betul untuk masyarakat Jakarta, untuk rakyat Jakarta, bukan untuk pribadi, bukan untuk golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Jakarta. Mas, apa yang ingin disampaikan agar tidak permainan politik identitas terjadi lagi di Jakarta? Ya, tadi bahwa kita dasarnya bahwa kita adalah semua manusia di atas segala golongan, di atas segala agama, di atas segala suku etnis, bahwa kita adalah manusia. Jadi intinya bahwa kita adalah human. Kita ingin kuatkan suatu kekuatan persatuan spiritual di antara kita manusia. Tanpa persatuan sulit untuk kita bisa maju, sulit untuk kita bisa berkembang. Terakhir, pasangan ini dianggap enteng, dianggap remeh oleh pasangan lainnya yang punya partai. Terus dianggap juga bahwa ini adalah ya kelinci percobaan, boneka dan sebagainya. Komentar Anda soal anggapan-anggapan itu? Ya, saya pikir time will tell ya. Kita lihat aja nanti ya. Kalau Allah punya mau, semua bisa terungkap.
Sukses untuk Anda. Saya warga Jakarta, Mas Gun. Sukses untuk Anda. Saya bersama dengan Pak Kamarudin Simanjuntak yang merupakan Ketua Tim Pemenangan. Apa yang membawa Anda terjun dalam dunia politik praktis, Pak Kamarudin? Kita lihat Anda sebagai seorang pengacara, tapi kita juga mengetahui pada akhirnya Anda ikut politik praktis dengan mendukung Pak Dharma. Pertama-tama saya tanya, apabila Anda terpilih menjadi gubernur, bagaimana gitu? Ternyata mereka anti korupsi. Maka saya dukung dan berpikir bagaimana mensejahterakan jiwa masyarakat dan membangun Jakarta yang beradab. Itulah dasarnya, makanya saya dukung. Boleh kita sambil jalan, Pak? Kemudian pertanyaan saya adalah, Pak Dharma dan Mas Gun dianggap awalnya sebagai calon boneka. Dengan adanya kecurigaan Pak, KTP dikumpulkan dan bukan atas kesadaran dari para warga Jakarta yang KTP-nya diambil. Bagaimana Bapak melihat itu? Jadi begini, mereka itu kan pengantin, bukan mereka saja yang mengumpulkan KTP. Nah, bagaimana KTP itu diperoleh, disetor ke KPU. Nah, siapa yang nyetor ke KPU kan banyak orang. Oke. Nah, bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Jadi setiap orang bisa searching, tapi prosesnya kita tidak tahu. Jadi mereka tidak tahu itu mengenai tindak pidana yang dimaksud oleh KPU itu. Apa sih nilai jual Pak Dharma Pongrekun? Selain kita tahu karirnya bagus, Komisaris Jenderal Purnawirawan bintang 3. Tapi di sisi lain kan ada mesin partai lawannya. Ini nggak main-main. Betul. Pak Dharma ini Komisaris Jenderal. Yang satu lagi 12 tahun sudah jadi kuliah. Nah, ini akan kita kemas dengan berbagai cara sehingga masyarakat bisa mengetahui bahwa mereka itu adalah yang terbaik. Ini biaya kampanye, Pak. Mengenai biaya kampanye nggak main-main ini wilayah Jakarta. Bagaimanapun harus ada biaya kampanye yang harus digelontorkan oleh Pak Dharma Pongrekun. Biaya kampanye itu ditanggung oleh masyarakat. Misalnya 50.000 atau 100.000. Tapi bila semua rakyat menanggung, tapi tidak korupsi. Pernah dulu Pak ada calon independen, Pak Faisal Bahri juga. Pak Faisal Basri dulu tahun 2012. Tapi itu tidak pernah berhasil. Apa menurut Bapak yang jadi nilai jual bagi Pak Dharma yang mungkin kali ini menjadi peluang untuk calon independen menjadi pemenangnya? Nilainya adalah saya melihat ketaatannya beribadah. Bagi dia Elohim atau Tuhan itu adalah segalanya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Apabila Elohim berprinsip bisa, maka dia bisa. Apa yang membuat Ibu begitu yakin kepada Pak Dharma Pongrekun? Ya, saya mengenal beliau. Beliau sangat menguasai peta global dan dia sangat tahu tentang pandemik. Dia akan bisa bagaimana mengatasi pandemik tanpa merugikan masyarakat. Mengenai penyelamatan jiwa itu, Bu, Ya, itu bisa diterangkan nggak, Bu, dari perspektif kesehatan, Bu? artinya dia bisa menghadapi dengan tepat, dengan proper. Jadi bukan menghadapi terus selalu dengan vaksin. Nah, dia akan memperhatikan hak-hak rakyat dalam menghadapi pandemi. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih. Ketiga pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Jakarta telah menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Tes kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus dijalani oleh para bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Hasil tes kesehatan lalu diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Pasangan pertama yang menjalani tes kesehatan yakni Pramono Anung Rano Karno. Pramono Rano menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada Jumat 30 Agustus 2024 lalu dan berlangsung selama kurang lebih 11 jam.
Sementara itu, bakal calon gubernur dan wakil calon gubernur Jakarta yang diusung oleh Kimplas, Ridwan Kamil Suswono, menjalani tes kesehatan di RSUD Tarakan pada 31 Agustus 2024. Dalam politik pemilu biasa aja, dulu juga saya begitu. Karena menunjukkan demokrasi sehat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang protesnya di medsos, ada yang protesnya di spanduk, nggak ada masalah. Yang penting jangan melanggar aturan, jangan bikin vandalisme, jangan bikin grafiti yang melanggar aturan. Ekspresi. Karena tidak mungkin semua orang senang semua atau semua orang benci semua juga nggak mungkin. Di dalam demokrasi selalu ada orang menyukai, orang tidak menyukai. Itu hanya bentuk ekspresi, tidak ada masalah. Oke ya? Dan pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur terakhir yang menjalani tes kesehatan, yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Dharma Kun mengaku bahwa tidak ada persiapan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Tes kesehatan di RSUD Tarakan melibatkan 20 dokter spesialis dan 20 tim medis. Sejumlah rangkaian tes dilakukan mulai dari pemeriksaan kesehatan fisik, mental, hingga narkotika.